Selamat pagi rekan semua, kembali bersama saya Deviana. Apa kabar rekan semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang berpengaruh sekali di PT Transkonjaya. Ini dia Pak Alexi Rompas selaku Direktur Utama PT Transkonjaya Tbk. Bagaimana kabar hari ini Pak Alexi? Terima kasih, selamat pagi Bu Devi. Kabar saya hari ini baik saja dan saya berharap kita semua pemirsa yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Semoga. Pak Alexi, saya sangat bangga nih Pak sebagai karyawan PT Transkonjaya Tbk. Saya sangat bangga melihat PT Transkonjaya yang berhasil melantai di bursa dan menjadi perusahaan tercatat ke-700 ya Pak Alexi. Itulah yang terjadi pada tanggal 27 Agustus yang lalu. Jadi kita sebagai bagian dari seluruh karyawan PT Transkonjaya, baik karyawan biasa atau juga board di level manager, board director, board of commissioner juga merasa bahwa ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa yang sudah kita jalani beberapa waktu dan akhirnya pecah telur Agustus 27 yang lalu. Ini pencapaian kita bersama sebetulnya. Wah, luar biasa ya Pak Alexi. Iya. Ya, hari ini kita akan berbincang lebih dekat nih dengan Pak Alexi. Dan beberapa pertanyaan akan saya tanyakan ke Pak Alexi. Siap. Pertanyaan pertama nih Pak, sejak tahun berapa sih Pak bergabung di PT Transkonjaya? Saya secara resminya ada di Transkonjaya itu Juli, tapi proses itu sebetulnya sudah dari awal tahun. Jadi saya bisa dikatakan adalah karyawan yang di interview oleh owner langsung, karena pada saat itu belum ada karyawannya perusahaan ini, jadi masih dalam proses pembentukan perusahaan. Saya diperkenalkan oleh beberapa orang untuk mencoba pekerjaan ini. Jadi sebelumnya saya bekerja di perusahaan tambang di sebuah remote area. Menjelang perusahaan tempat saya bekerja yang lama ini tutup, manajer saya memperkenalkan dengan beberapa orang dan akhirnya saya ketemulah dengan para owner dari PT Transkonjaya. Pada saat itu saya diberi kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Jadi pada saat saya datang, para owner sudah berkumpul, ada 5 orang dan saya datang, ternyata kami langsung interview. Setelah interview, karena saya masih harus kembali ke tempat saya bekerja, saya tetap kembali ke tempat saya bekerja. Mereka masih menghubungi saya melalui email dan kami sepakat setelah saya selesai, karena saya berjanji pada saat itu di perusahaan tempat saya bekerja bahwa saya akan menjadi termasuk orang yang terakhir yang akan meninggalkan tempat saya yang bekerja. Jadi saya akan menyelesaikan teman-teman saya dulu dari proses administrasinya. Kemudian saya akan masuk ke urutan terakhir. Lalu saya akan bergabung di PT Transkon. Tapi sebelum saya bergabung di PT Transkon, saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit dan harus di opname di rumah sakit sekitar 2 minggu. Kemudian PT Transkon harus menunggu 2 minggu itu. Setelah saya keluar dari rumah sakit, direkomendasikan untuk istirahat lagi selama 2 minggu. Jadi saya totalnya ditunggu sama PT Transkon itu 1 bulan sampai resmi bergabung. Benar-benar sembuh ya Pak ya? Betul. Baik, berarti cukup panjang ya Pak ya prosesnya? Cukup menarik? Cukup panjang, cukup menarik karena saya terlibat di beberapa proses perubahan sistem yang ada di PT Transkonjaya. Kemudian saya mengikuti juga proses pertumbuhannya, karena waktu saya masuk kita hanya ada sekitar 7 karyawan, termasuk saya 8. Jadi ada saya, ada 2 orang admin dan 5 ini mekanik. 4 mekanik dan 1 itu orang muda. Jadi belum terlalu banyak. Dan dalam perkembangannya kita menambah orang sehingga sampai sekarang ini. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah saya mengikuti semua proses ini dari awal hingga sampai saat ini. Jadi kalau dibilang lama, sudah dari awal gitu.
Eh, Perjalanan Pak Lexi cukup panjang ya bersama PT Transpon Jaya ya Pak ya. Baik, saya masuk ke pertanyaan kedua nih Pak. Bagaimana tanggapan Pak Lexi selaku Direktur Utama dalam manajemen PT Transpon Jaya setelah go public ini Pak? Oke. Mungkin saya akan berbicara mewakili teman-teman saya di Board of Director. Saya ditunjuk menjadi Direktur Utama Desember 2019. Jadi baru beberapa bulan ini saja. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya mengikuti perkembangannya perusahaan ini dari awal. Saya mengikuti naik dan turunnya, saya mengikuti pahit dan manisnya, dan saya juga ikut terlibat di dalam proses perkembangan bisnis kita keluar dari Kalimantan. Jadi pada saat kita memulai, kita hanya konsentrasi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, belum kemana-mana, Kalimantan Timur. Kemudian kita berkembang ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, lalu kemudian Dewan Direktur memutuskan supaya kita keluar dari Kalimantan. Ini adalah sebuah keputusan yang besar, dalam arti sebuah keputusan yang besar ini membutuhkan sumber daya yang besar juga. Sumber daya manusia, sumber daya dana, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara secara manusia saja, kayaknya kita nggak akan sanggup dengan kondisi kita yang ada sekarang, gitu ya. Walaupun dalam perjalanannya kita sebelum IPO pun kita sudah keluar dari Kalimantan kan, tetapi setiap spot site kita hanya support beberapa unit saja, nggak terlalu banyak gitu. Hanya bisnis kecil bisa kita katakan. Pingin dong yang lebih besar gitu kan, tapi lautan yang besar membutuhkan kapal yang lebih besar. Kapal yang lebih besar membutuhkan dana yang lebih besar untuk menyiapkannya. Jadi ini semuanya akan mengikuti. Jadi cara yang kita ambil adalah IPO. Jadi terus terang setelah kita masuk ke dalam proses ini, kita semakin yakin bahwa kita memang harus keluar dari Kalimantan, bertumbuh lebih besar, menguasai. Kita punya keahlian PT Transpon Jaya ini, spesialisasi kita yaitu rental dan juga internet service. Kalau kita tidak keluar dari Kalimantan, kita tidak akan lihat dinamika yang ada di luar sana. Istilahnya keluar dari zona nyaman gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kita harus mengambil langkah itu dan berada di posisi ini dengan dana yang ada, kita yakin bahwa kita akan terus berkembang dengan support dari para level karyawan dan juga level board of commissioner kita dan juga para pemegang saham termasuk para investor yang membeli saham PT Transpon. Kita yakin dengan dukungan semua pihak ini akan terus kita gali, kita perdalam lagi. Itu sih. Jadi kita sangat senang dengan kondisi yang sekarang karena artinya kita bisa memperluas bisnis PT Transpon Jaya. Dengan artian melebarkan sayap lebih lagi. Betul ya Pak sekali. ya? Baik, cukup menarik cerita dari Pak Lexi. Kemudian Pak, saya menyimpang sedikit ini Pak. Boleh tahu nggak Pak aktivitas Bapak di luar pekerjaan? Baik, aktivitas saya di luar pekerjaan. Saya mungkin sedikit melenceng ini ceritanya. Jadi saya punya prinsip apa yang saya kerjakan di kantor di PT Transpon Jaya itu tidak akan saya bawa ke rumah. Jadi setelah saya pulang, saya tinggalkan semua masalah. Bahkan saya jarang berdiskusi tentang pekerjaan saya untuk diskusi yang dalam ya. Artinya kalau hanya menyampaikan sesuatu itu sudah terbiasa di kami di rumah. Tapi untuk hal-hal tertentu itu biasanya saya simpan apa yang saya kerjakan hari ini cukup hari ini. Kalau di rumah saya adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang PRT. Asisten rumah tangga ya, bahasa kerennya sekarang. Jadi saya masih melakukan tugas-tugas saya di rumah. Kami memang mempunyai asisten di rumah kami, tapi
bukan untuk yang tinggal di rumah hanya untuk membantu dan pulang pada jam-jam tertentu. Jadi kami mengusahakan anak-anak kami untuk bekerja di rumah, melakukan tugas mereka masing-masing. Ada jadwal yang dibuat oleh ibu rumah tangga kami, istri tercinta. Jadi saya pun ada di situ dan ini kami lakukan secara bersama-sama. Karena saya melihat, saya belajar bahwa bekerja yang baik adalah dengan memberi contoh buat anak-anak saya, gitu kan. Supaya mereka mau bekerja dengan baik, saya memberikan contoh. Jadi saya juga di rumah melakukan pekerjaan yang biasa seorang lakukan di rumah gitu. Saya mencuci baju, kalau sudah jadwal saya mencuci baju, saya mencuci piring. Jika sudah jadwal saya menyapu, mengepel dan lain-lain secara bergantian. Tapi kalau sudah sampai di kantor, ya kita switch lagi mindsetnya. Bahwa di sini kita memiliki target, kita memiliki tujuan yang harus kita capai. Jadi di tempat bekerja saya punya kegiatan, di rumah saya punya kegiatan, di luar itu saya juga tergabung di beberapa komunitas. Jadi social life-nya juga jalan, walaupun selama pandemi ini harus terhenti untuk sementara, karena kumpulannya cukup besar gitu. Jadi kalau boleh tahu komunitas apa itu Pak ya? Komunitas yang saya ikuti sekarang, saya di komunitas Airsoft. Ini sudah cukup lama saya ikutin, dari zaman saya masih bujang. Kemudian saya ikut komunitas drone. Sebetulnya komunitas drone ini manifestasi lebih jauh dari apa yang saya lakukan. Saya suka sekali traveling ya. Jadi saya suka fotografi, videografi. Saya juga suka pada akhirnya pada saat videografi untuk mendapatkan angle-angle tertentu saya menggunakan drone. Itu aja sih. Jadi karena sudah ini gitu kan. Tapi intinya supaya sosial kita juga tidak terhenti. Jadi kita tetap punya kehidupan di rumah tangga, kehidupan di tempat bekerja, dan juga sosial juga itu masih berjalan secara seimbang. Itu sih tujuannya. Berarti Pak Lexi punya manajemen waktu yang sangat baik ya Pak ya? Membiasakan untuk memiliki manajemen waktu. Kalau bisa saya jabarkan lebih jauh, di rumah kami terbiasa, saya seorang gereja Masehat Kendari ke-7 denominasi Kristen, sehingga saya juga mempunyai kehidupan sosial keagamaan yang saya ikutin. Tapi secara khusus bagi kita umat beragama, kita memiliki waktu-waktu tertentu di mana kita memiliki waktu tertentu untuk berhubungan dengan Tuhan kita. Nah, di rumah saya dan istri membiasakan bahwa malam hari 8:30 itu kita sudah ada kebaktian malam. Sehingga pada jam 9 kita sudah masuk ke ruang tidur masing-masing, sehingga sudah bersiap. Jam 10 itu sudah tidur. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang biasa menghubungi di atas jam 9, jam 10 itu handphone biasanya sudah dalam kondisi silent, sehingga saya sudah tidak mengikuti lagi. Jam 5 itu kami sudah bangun. Seperti biasa kami mengadakan kebaktian pagi. 5:30 itu melanjutkan kegiatan masing-masing. Jadi manajemen waktu ini itu kita pertahankan, ya, karena sudah terbiasa, itu sudah bisa kita lakukan. Setelah itu kita sudah masuk ke kesibukan masing-masing. Jadi anak-anak, karena sekarang lagi masa pandemi, biasanya setelah kebaktian pagi mereka masuk lagi kamar melanjutkan tidur mereka. Tapi di waktu sebelumnya mereka sudah persiapan untuk ke sekolah. Anak saya yang tertua SMA kelas 2, yang kedua kelas 6 SD. Jadi mereka persiapan, istri sudah sibuk di dapur, saya biasanya ke taman atau ke kebun atau berolahraga pagi walaupun hanya jalan. Jadi ini kita sudah terbiasa mengulang-ulangnya. Jadi manajemen waktu itu sebetulnya lebih ke membiasakan sesuatu yang kita mau hidupkan di dalam kehidupan kita. Berbeda kalau kita mau melakukan itu pertama kali.
karena menyesuaikan lebih susah daripada menjalankannya. Iya. Itu sih. Berarti Bapak punya lifestyle dengan waktu yang seimbang gitu ya Pak ya? Saya usahakan sebisa mungkin semuanya seimbang, di mana saya harus menjadi pimpinan di PT Transkon. Kapan saya jadi suami, kapan saya jadi ayah bagi anak-anak, kapan saya menjadi anggota gereja, dan juga anggota sebuah komunitas. Sangat menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Alexi. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, apa yang menginspirasi Bapak atau yang membentuk karakter Bapak hingga bisa menjadi seperti saat ini Pak? Kalau ini ditanyakan ke saya pikir ini kembali ke keluarga ya. Saya dilahirkan di keluarga militer. Opa saya militer, papa saya militer. Tapi dari 5 anak-anaknya tidak ada yang mengikuti jejak beliau, karena papa saya pernah mengatakan ke kami, mungkin ini cocoknya ke kami ya, tidak cocok juga bagi semua orang, tapi ini spesifik untuk anak-anaknya. Jadi dia bilang, cukup sampai papa saja ya, yang tahu sulitnya jadi seorang anggota militer. Kalian tidak akan mendapatkan warisan dari papa. Seperti itu papa ngomongnya. Kalian tidak akan dapat warisan apa-apa dari papa, karena papa akan gunakan semua yang ada, termasuk menjual aset untuk kalian kuliah. Jadi 5 anak papa ini, 5 kami, kakak beradik, itu semuanya dikuliahkan. Konsekuensinya harta habis. Tahu sendiri dong, gaji seorang militer, pegawai negeri berapa besar untuk mengkuliahkan anak-anaknya 5 orang lah. Jadi saya tahu perjuangan papa tidak mudah. Dalam perjalanannya saya juga tahu bahwa saya banyak mengecewakan orang tua kami. Saya bukan seorang yang suci. Tapi pada perjalanannya saya menemukan titik balik di mana saya kemudian berpikir bahwa tujuan hidup saya itu tidak hanya di atas dunia ini saja, tapi kita pasti akan menuju ke lebih heavenly, lebih sorgawi gitu ya. Tujuan kita semuanya ke sana. Lalu dalam titik balik itu saya merasakan bahwa saya harus kembali ke keluarga, lebih dekat, dan inilah yang coba saya tanamkan juga ke anak-anak saya sekarang. Jadi keluarga adalah tempat kita belajar karakter yang baik. Kalau di dalam agama kami Kristen, keluarga adalah salah satu institusi tertua yang dibentuk Allah di sorga. Jadi sangat penting bagi keluarga-keluarga itu dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah dekat sama Tuhan, buat kita itu sudah semuanya udah mudah. Dalam artian kita bisa mengatur segala sesuatunya, karakter kita juga akan semakin baik. Kemudian kita bisa berhubungan dengan semua orang. Jadi segala sesuatunya akan mudah. Jadi kalau apa yang menginspirasi saya pikir keluarga. Keluarga adalah tempat yang paling menginspirasi saya. Family is number one ya Pak ya. Itu juga yang menjadi alasan kenapa saya bergabung di PT Transkon Jaya. Karena pilihan setelah bekerja di dunia tambang adalah kembali ke dunia tambang. Dan kembali ke dunia tambang adalah berpisah dengan keluarga. Ini cocok untuk diri saya sendiri loh ya. Ada juga yang berpikir bahwa bekerja terpisah dari keluarga itu oke saja. Tapi buat saya itu menjadi masalah pada saat saya berpikir saya harus bekerja untuk keluarga, tetapi saya tidak melihat keluarga saya. Jadi buat saya ini suatu hal yang tidak bisa saya terima. Jadi saya pribadi tidak bisa terima pada saat saya harus bekerja, saya harus terpisah dari keluarga dalam roster waktu tertentu. Jadi misalnya 4 minggu bekerja tidak bersama keluarga, baru kemudian bersama keluarga setelah off. Buat saya ini nggak cocok gitu ya, karena apa yang saya
saya pelajari, apa yang saya dalami, keluarga adalah penting. Gitu. Jadi buat saya bekerja untuk keluarga, saya harus lihat keluarga saya, kebutuhan mereka apa, gitu kan. Bagaimana saya bisa melihat kebutuhan keluarga saya, sementara saya tidak bersama dengan keluarga saya. Itu sih kan. Jadi saya lebih suka berada di dekat keluarga. Baik, berarti pada intinya adalah keluarga yang menginspirasi dan Iya. Ke pertanyaan penutup ini Pak, boleh dong dibagi tips Pak Lexi menjaga kesehatannya, stamina-nya, karena kan pada masa sekarang COVID-19, bagaimana cara Pak Lexi untuk menjaga tubuh agar tetap fit gitu Pak? Oke, terima kasih. Saya rasa dalam masa pandemi seperti ini kita tinggal mengikuti aja protokol yang sudah dibuat baik oleh pemerintah, baik dari pusat maupun dari Balikpapan, Kota Balikpapan, atau dari perusahaan kita sendiri, PT Transmejaya. Karena semuanya ini bertujuan baik. Intinya kita disiplin saja menjalankan 3M yang sudah kita biasa dengar di mana-mana. Plus dari kita sendiri, kalau kami di rumah pagi itu sudah setelah sarapan, kami biasa sarapan di rumah sama-sama. Setelah itu kita minum vitamin, olahraga masing-masing sesuai dengan kebutuhan waktu. Tetapi sebisa mungkin kalau saya pribadi mengambil waktu sedikitnya 30 menit setiap hari, baik bersepeda, berjalan kaki, atau lari. Sebelumnya saya suka hiking, saya suka mencari waktu di mana saya naik gunung atau ya traveling lah. Tapi dalam masa pandemi seperti ini kita harus menahan diri dulu, tapi paling tidak tetap harus ada kegiatan di mana tubuh kita bergerak, itu yang paling penting. Kemudian menjaga pola makan, menjaga pola tidur. Itu sih. Di usia kita yang seperti sekarang, manusia butuh sekitar 7-8 jam setiap hari untuk tidur, itu saya coba. Makanya seperti saya bilang tadi, saya tidak membawa pekerjaan ke rumah supaya pikiran sudah lebih dulu tenang, sehingga pada saat kita tidur itu lebih mudah. Oke, berarti harus banyak aktivitas fisik juga ya Pak ya? Ya, itu membuat tubuh kita lelah dan istirahat jadi lebih mudah. Baik, sangat menginspirasi kali ini bincang-bincangnya dengan Pak Lexi ya. Kemudian terima kasih Pak Lexi atas waktunya. Terima kasih Bu Devi. Saya Deviana dan Pak Lexi pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaan rekan semua. Sampai berjumpa di waktu berikutnya.